Halo pemirsa, Bincang Spesial kembali hadir menemani Anda dengan berbagai topik menarik dan juga isu yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Bersama saya Priska Priscilla, karena setiap suara punya arti, setiap tamu membawa inspirasi. Sebelum kita berbincang dengan narasumber spesial kita hari ini, mari kita saksikan terlebih dahulu tayangan berikut ini. Di tengah perkembangan ekonomi global, pilihan investasi semakin beragam. Namun bagi sebagian masyarakat, prinsip menjadi hal yang tak bisa ditinggalkan. Pasar modal syariah hadir sebagai alternatif investasi yang tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga menjaga nilai. Sejak diperkenalkan secara lebih luas, pasar syariah terus bertumbuh dengan semakin banyak emiten dan investor yang terlibat. Namun di balik pertumbuhan tersebut, masih ada berbagai pertanyaan mengenai standar transparansi hingga pemahaman masyarakat. Di sisi lain, dinamika pasar global juga turut memberi pengaruh. Indeks saham mengalami fluktuasi dan investor dihadapkan pada berbagai pilihan strategi. Lalu sejauh mana pasar modal syariah Indonesia mampu menjaga prinsip sekaligus kinerja dan apa peluang yang bisa dimanfaatkan ke depan? Selengkapnya di Bincang Spesial. Pemirsa, jika kita melihat perkembangan investasi di Indonesia, tentu pasar modal syariah Indonesia menjadi bagian di dalamnya. Namun di balik itu, ada kriteria yang harus dipenuhi karena tak hanya label semata. Pertanyaannya sekarang, seberapa jauh masyarakat memahami perbedaan antara investasi syariah dengan investasi konvensional? Untuk itu telah hadir bersama saya Bapak Irwan Abdallah selaku Kepala Divisi Syariah Bursa Efek Indonesia. Halo Pak, apa kabar? Kabar baik Kak Cila, gimana? Sehat? Sehat luar biasa pastinya. Terima kasih banyak telah berkenan hadir di Simpo TV, Pak. Sama-sama. Pak Irwan, kita ketahui bersama kalau kondisi pasar saat ini cukup menarik, banyak investasi yang ditawarkan kepada masyarakat. Sebenarnya tapi apa perbedaan antara saham syariah dengan saham konvensional? Kalau pertanyaannya adalah perbedaan saham syariah dan saham konvensional, maka kuncinya ada di kata syariahnya. Artinya adalah sahamnya itu barangnya sama, tetapi kalau dia syariah, maka dia harus memenuhi prinsip syariah. Sesimpel itu sebenarnya. Biasanya sih suka tanya lagi, prinsip syariah apa yang harus terpenuhi? Itu juga gampang. Karena kita, Indonesia itu sudah ada yang namanya Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia. Itu mereka yang mempunyai wewenang untuk menyusun kriteria apakah saham ini masuk syariah atau tidak. Jadi seorang investor sebenarnya tidak usah pusing karena sudah ada kriteria yang sudah ditentukan. Tinggal milih aja. Itu aja sesimpel itu. Berarti sebenarnya bisa dikatakan investasi halal begitu ya Pak? Bisa jadi gitu. Kalau kita bicaranya seperti makanan ya kita bilang halal. Tapi kan saham bukan dimakan nih. Gitu. Jadi istilah yang sering digunakan adalah sesuai syariah. Oke, sahamnya investasinya berkah begitu ya? Betul. Nah Pak, kalau Cila melihat salah satu kriteria saham bisa dikatakan tergolong ataupun masuk dalam kategori indeks saham syariah ialah jika memiliki batas utang berbasis bunga maksimal 45%. Sebenarnya bagaimana awalnya angka ini ditetapkan Pak? Jadi kalau kita bicara tentang syarat, gitu ya, syarat atau batas minimal itu adalah nama bahasa dalam fikih itu ada istilah khilafiyah. Perbedaan dasarnya tetap dalil, gitu. Tetapi ketika memaknai dalil tersebut, maka muncullah di situ adjustment yang disesuaikan dengan kondisi di negara tersebut. Kebetulan di Indonesia adjustment itu muncul ketika berdasarkan perhitungan bisnis angka 45% itu muncul. Dalilnya nggak pernah ada nyebutin angka 45%. Gitu. Dalilnya adalah bahwa saham yang masuk bursa, yang bisa dipilih sesuai syariah itu adalah harus bebas riba. Itu dalilnya. Nah, tetapi pertanyaannya adalah seberapa banyak? Idealnya 0%. Jadi nggak ada riba sama sekali, ya kan gitu. Tetapi kan kondisi ideal itu belum ada nih. Kalau kita bicara tentang pilihan investasi yang berbentuk saham. Kecuali kalau misalnya investor itu ingin memilih yang perusahaan-perusahaan yang sudah syariah, misalnya bank syariah, itu jelas 0%, gitu ya. Nah, maka muncullah kriteria. Nah, kenapa harus kriteria pertama itu yang tadi Cila sampaikan itu kriteria pertama tuh. Kenapa harus utang bebas riba? Karena kalau kita lihat sebuah perusahaan
itu kan sumber dananya itu selalu ada utang. Ya Kebanyakan kan? seperti itu. Betul. Jarang lah nggak ada utangnya. Modal sendiri 100% itu hampir nggak ada. Utang ini harus dicek. Karena dalam konteks syariah utang itu adalah pasti riba, nah maka dilihat di dalam komposisi utang itu apakah perusahaan itu punya pembiayaan yang bukan dari riba. Nah baru diperiksa tuh berapa angka minimal. Saat ini 45%. Apakah akan berubah? Oh iya. Gitu. Karena itu bukan dalil yang rigid. Jadi teksnya rigid, tapi konteks angkanya nggak rigid. Oke, Gitu. berarti sebenarnya bisa dikatakan angkanya bisa mengikuti perkembangan Bisa, zaman. betul sekali. Oke, apakah sebelumnya dari awal ditetapkan kurang lebih di tahun 2013? Atau di Dulu tahun itu 2006. 2006. Mhm. Oke, berarti sudah kurang lebih 20 tahun. Ya, Oke, apakah berarti dianggap masih relevan? udah sampai 2 kali saat ini? berubah. Oh, sudah 2 kali Iya. berubah. Oke, Jadi sebelumnya berapa tuh? 2006 itu rasio yang ke utang itu bukan rasio utang terhadap aset, Oke. gitu. Kalau dulu utang terhadap modal. Oh, oke. Itu jelas angkanya lebih gede karena Iya, kan modal pasti pembagiannya lebih- lebih kecil iya, kan. Nah, tetapi ternyata begitu terjadi krisis di 2008, kalau ingat 2008 pernah jadi krisis, itu ternyata banyak perusahaan di Indonesia yang modalnya negatif. Karena krisis itu ya, Pak, akhirnya. Betul, gitu kan. Kehantam tuh modalnya sehingga pembagian antara utang terhadap modal menjadi nggak relevan lagi. Nah, akhirnya diubah sehingga utang terhadap aset. Oh, berarti sejak tahun 2006 itu utang terhadap Modal. utang terhadap modal, kemudian sekitar di 2010 apa 9 Oh, oke. diubah. Oke, setelah krisis itu ya? Setelah krisis, betul, disesuaikan lagi karena ternyata nggak sesuai nih dengan konteks waktu itu, kondisi gitu. Oke, berarti menurut Bapak kurang lebih dengan angka 45% saat ini sudah cukup Saat ini sudah mumpuni. Udah Sudah ideal cukup, begitu betul, ya? ideal. Oke. Nah, Pak, kalau misalnya berbicara mengenai ketentuan ataupun prinsip dari saham-saham syariah itu sendiri. Tadi kan Bapak sudah sebutkan sejak tahun 2006-2007. Selain perubahan dari angka itu, apakah ada perubahan-perubahan lainnya? Nah, terbaru. Kalau dari 2006 ketika muncul, perubahan yang pertama adalah rasio kriteria pertama. Nah, yang tadi Cila tanyakan, yang saya jelaskan itu adalah rasio kriteria pertama. Artinya ada rasio lain kan? Masih banyak nih Gitu. berarti. Ada rasio lain. Nah, rasio kriteria kedua ada untuk urusan keuangan, yaitu adalah pendapatan non halal. Gitu. Jadi kalau bahasa ini pendapatan haram lah, kalau bahasa gampangnya gitu. Berarti sektor-sektornya mempengaruhi ya, Pak ya? Mempengaruhi gitu. Jadi, nah pendapatan non halal ini awalnya ditetapkan adalah maksimal 10%. Gitu. Jadi si pendapatan kan kalau habis revenue terus dikurangi gitu segala macam net gitu ya, di total ketemulah angka pendapatan non halalnya berapa persen. Maksimal 10%. Nah, tetapi per tahun ini diubah. Oh, baru banget nih Pak. Baru berarti. banget. Oke, Gitu. menjadi Berdasarkan hasil review bisnisnya, oh udah mature nih, market udah mature gitu ya, investor udah mulai minta lebih ketat, diganti jadi 5%. oh lebih turun lagi ya? Iya, diperketat Oh, kan. Oke, diperketat. Gitu. Sisi pendapatan. Jadi itu emang fleksibel. Tetapi satu hal yang harus diingat, Kak Cila dan teman-teman investor semua, sebelum bicara tentang rasio, ada satu kriteria utama, yaitu bisnisnya harus sesuai syariat. Oh iya, pastinya. Ya, Jadi gitu. kalau misalnya perbankan juga sudah pasti yang konvensional syariah. nggak lolos, Ya, gitu sudah pasti yang syariah Betul, begitu ya. betul. Oke. Nah Pak, sebenarnya seberapa sering saham-saham yang masuk dalam indeks syariah ini dievaluasi? Menurut regulasi yang dikeluarkan oleh OJK, 1 tahun itu ada 2 kali. Ya, itu jadi setiap 6 bulan direview. Based on apa? Laporan keuangan. Jadi perusahaan-perusahaan yang sahamnya masuk syariah atau tidak itu direviewnya berdasarkan laporan keuangan. Kan secara dalam 1 tahun laporan keuangan itu diterbitkan 2 kali yang diminta oleh bursa, gitu ya. Laporan akhir tahun dan laporan tengah tahun. Jadi based on itu. Oke. Apakah Bapak punya datanya atau mungkin seberapa sering sih saham itu keluar masuk dari indeks syariah? Apakah sebenarnya ada beberapa saham yang cukup sering nih kayaknya karena kan terkait dengan hutang dan modal dan aset kan Pak, gitu. Disebut sering enggak sebenarnya ya, karena kalau kita perhatikan perusahaan itu berutang itu nggak selalu tiap tahun kan. Misalnya utangnya obligasi gitu ya, atau pinjaman bank gitu.
Bisa jadi baru tahun ini pinjam, tahun depan enggak, gitu ya. Malah turun gitu ya. Atau bunganya naik gitu, itu aja. Nah, kalau ada nggak perusahaan? Oh ada, tapi seberapa sering? Nggak terlalu sering. Pertanyaannya diganti, seberapa banyak? Nggak banyak juga, gitu. Sebenarnya data detailnya bisa dilihat di Bursa Efek Indonesia, dicek semua ada kok itu. Ya, karena kita sudah sangat transparansi begitu ya Pak. Betul. Oke Pak. Nah banyak juga nih Pak yang suka mengkaitkan kalau investasi syariah ini bisa dikatakan jaminan bebas risiko begitu. Karena kan berkah, halal, syariah gitu kan. Nah bagaimana cara Bapak mengubah stigma itu nih untuk masyarakat? Iya, itu salah kaprah gitu ya. Seolah-olah kalau syariah itu nggak mungkin rugi gitu. Wah, nggak mungkin ada resiko. Salah gitu. Dalam fikih itu dikenal istilah resiko gitu ya. Kalau bahasanya fikih itu resiko itu sunatullah. Setiap kita bisnis, apapun bisnisnya, maka di situ ada resiko. Apa resiko bisnis? Rugi. Demikian pun di investasi saham gitu. Nah, jadi pemahaman yang salah kaprah itu yang harus kita luruskan. Jadi kalau gue syariah nih, ternyata rugi juga. Nah, ya emang pasti ada rugi gitu ya. Nah, gimana caranya untuk meyakinkannya? Jadi key-nya adalah bahwa kalau bicara investasi, itu kan kita goals-nya itu cari untung. Mau syariah mau tidak, bicara investasi itu cari untung. Pasti. Gitu. Nah, ketika bicara cari untung, maka ada resiko lawannya, itu rugi. Harus siap-siap. Itulah sebabnya ada kriteria untuk syariahnya. Yang kedua, ada strategi untuk analisisnya. Balik lagi ke literasi gitu ya Pak ya. Betul. Jadi meskipun sudah disortir istilahnya quote on quote oleh bursa, tapi tetap masyarakat harus terliterasi, bisa menyeleksi sendiri saham-saham mana yang bisa dijadikan metode investasi. Betul, yang dipilih karena kan karakter beda. Bisa jadi misalnya pilihan investasi saya sama-sama syariah sama Cila nih, tapi karakter saya beda gitu sama Cila. Nah, memilah dan memilih itu perlu teori, perlu ilmu, literasi. Dan juga pengalaman pastinya ya Pak. Betul, jam terbang. Itu dia. Nah Pak, tapi melihat kondisi investasi di Indonesia saat ini, apakah menurut Bapak sudah cukup variatif untuk yang bisa dikategorikan syariah? Sudah cukup variatif? Sangat, malah pilihannya itu banyak. Kalau kita bicara saham di Bursa Efek Indonesia deh ya, yang pilihan investasi itu hampir 1.000 lah, 900 sekian. Gitu. Nah 60%-nya udah syariah. Lebih dari 50% berarti sudah lebih cukup dari baik ya banyak sebenarnya. Banget gitu ya sebenarnya pilihannya. Malah kadang-kadang investor yang punya saham itu dia tidak sadar bahwa sahamnya ada yang syariah di portofolionya gitu kan, saking dominannya gitu. Nah itu dari saham nih, bicara saham, belum produk syariah lainnya, misalnya reksadana itu juga banyak pilihannya. Oke. Nah, apakah saat ini kalau tadi dari sisi emiten ada 60%, tapi kalau dari jumlah investor sendiri Pak, dengan total jumlah investor yang ada di bursa, berapa persen sih kira-kira yang membuka SOTS? Bisa kita katakan seperti itu. Jadi kalau kita bicara jumlah investor, total investor di bursa khusus saham ya, sekitar 9 juta lah. Yang syariah ada berapa? Terakhir kita baru 200-an ribu. Gitu ya. Masih sedikit ya dibandingkan dengan total, mungkin cuma 2,4%-an lah. Masih sedikit, tetapi kami yakin sekali itu akan terus tumbuh. Karena apa? Karena satu, masyarakat kita kan majority muslim. Yang kedua, syariah itu sebenarnya bukan hanya untuk muslim. Itu malah somehow kalau bicara syariah itu orang lebih bicara tentang tenang gitu. Cuan dapat, tenang dapat gitu. Berkah juga dapat gitu. Jadi kalau bicara pertanyaan dan presentasi masih kecil. Kok masih kecil ya? Kita bayangkan aja Bursa Efek Indonesia, dulu Bursa Efek Jakarta, kalau zaman orang jadul pasti tahunya itu udah lama banget. Sementara syariah itu baru 15 tahun bangkit. Jadi jedanya lama kan, jadi sangat wajar baru 2,5%. Gitu. Dan wajar juga karena dilihat dari jumlah penduduk Indonesia aja 280 juta jiwa. Iya, baru 9 juta. Itu dia, jadi masih perlu banget nih ya Bursa Efek melakukan edukasi, sosialisasi, literasi, peningkatan untuk masyarakat berinvestasi gitu ya Pak. Betul sekali. Nah tapi kalau tadi balik lagi, berbicara mengenai prinsip-prinsip ataupun ketentuan sebuah saham bisa dikategorikan sebagai saham syariah. Apakah itu ada landasannya juga dari global? Jadi gini, bicara fikih itu standarnya bukan nasional, itu standar global. Di negara manapun di dunia, ketika bicara kriteria syariah, sehingga ada perbedaan saham syariah dan tidak, itu ada kriteria global. Jadi sama aja, yang membedakan itu angkanya.
persentasenya. Apa maksudnya yang dimaksud dengan kriteria global? Misalnya, bisnisnya harus halal, itu global dimanapun. Jadi kalau bicara bisnis harus halal, kalau perusahaannya misalnya produsen minuman keras, Udah mau pasti. di Indonesia, di Inggris, di Jerman, Arab Saudi, di Prancis. Jerman gitu ya, pasti kategorinya tidak halal gitu, keluar tuh. Nah, yang membedakan angka. Di Indonesia, rasio utang terhadap aset itu adalah 45%. Itu kalau di Malaysia misalnya, tetangga kita 33%. Jadi itu aja yang membedakan. Tapi bicara tentang rasionya sama. Oke. Berarti menyesuaikan juga dengan kondisi ekonomi setiap negara. Betul sekali. Oh, berarti sangat adjustable, sangat adaptif ya Pak ya? Betul. Oke. Nah, kalau misalnya tapi dari standar global sendiri, ada nggak sih kira-kira pertemuan tahunan yang dilakukan secara rutin begitu untuk membahas kayaknya mengikuti perkembangan zaman lebih baik begini deh atau lebih baik begitu? Ada nggak sih Pak? Nah, sebenarnya kalau bicara tentang annual meeting lah buat pelaku itu baik itu bursa efek gitu ya ataupun OJK gitu ada organisasinya. Tetapi yang didiskusikan bukan tentang kriteria. Karena kalau kriteria itu benar-benar karakteristik negara. Iya, berbeda-beda. Jadi yang didiskusikan tuh lebih ke perlindungan investor misalnya gitu. Oke. Itu kemudian yang kedua perkembangan digital transaction gitu. Nah itu. Misalnya di Indonesia sekarang udah sampai mana? Misal kita udah punya namanya Syariah Online Trading System nih. Sistemnya begini ya, kita sharing pas di pertemuan tahunan itu. Apakah SOTS itu juga ada di negara-negara lain Pak? Nah, unik. Dari tadi kan Kak Cila bilang SOTS gitu. SOTS itu Syariah Online Trading System. Itu sebuah sistem yang memang didesain untuk investor saham syariah, khusus retail, individu. Dan itu hanya ada di Indonesia. Oh, berarti Gitu. originally made in Indonesia ya? Indonesia. Oh, berarti di negara-negara lain belum tentu ada nih. Belum nggak ada, belum tentu nih sampai saat ini belum oke. ada. Pertanyaannya adalah kok bisa? Nah, itu untuk membahasnya lebih jauh Pak, kita pastinya akan berbincang lebih jauh biar bikin pemirsa ini penasaran. Jadi tetaplah bersama kami di Bincang Spesial. Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami di Bincang Spesial Sinpo TV. Kita akan lanjutkan dengan pembicaraannya Pak. Tadi terpotong sejenak di mana kita berbicara mengenai SOTS yang hanya the one and only hanya ada di Indonesia. Gimana tuh Pak ceritanya? jadi gini, kenapa kok hanya Indonesia? Gitu ya. SOTS atau Syariah Online Trading System itu kita bangun memang dengan menyesuaikan karakter Indonesia. Apa sih karakter Indonesia khususnya pasar modal kita? Pertama, bahwa kita itu market kita didominasi anak muda. Data menunjukkan sekitar 76% penduduk Indonesia itu adalah di kelompok anak muda. Itu. Nah, 76% dari 200-an juta itu kan banyak. Nah, itu ketika kita lihat ke negara lain, itu menjadi banyak banget. Gitu. Satu. Terus yang kedua, kalau kita bicara retail, anak muda, kan kita bicara majority uangnya memang pas-pasan. Iya. Uang kecil gitu ya. Yang sultan anak muda kan dikit gitu kan. Iya, Nah, yang bisa flexing itu dikit iya, ya. gitu. Nah, jadi kita harus sesuaikan sehingga kita akan kita harus create sebuah sistem yang bisa dipakai oleh anak muda yang anaknya digital banget gitu kan. Dipakai di handphone, gampang untuk transaksi dan bisa duit kecil. Sehingga di Indonesia dengan 100.000 sudah bisa jadi investor saham. 100.000 kalau dibikin dolar cuma berapa kan? Gitu kan. Nah, ketika kita cerita ke negara lain di forum internasional itu, mereka nggak ada yang percaya. Gimana ceritanya sih Pak bisa secara bisnis acceptable dengan duit receh gitu. Terus kalau kami bikin di kami, sementara kami majoritinya adalah orang tua pengusaha, kan nggak cocok. Jadi nggak bisa dijiplak sama negara lain. Itulah maka SOTS itu adalah produk Indonesia yang untuk Indonesia. Oke, berarti ini
berkaitan dengan bonus demografi juga ya Pak? Betul sekali. Oh oke, pemikirannya sangat jangka panjang ya. Ya karena di situ biasa market ya. kita. Benar. Market kita ya seperti kita lihatlah bahwa bicara bisnis apapun di Indonesia pasti akan melihat market itu. Iya benar. Dengan bonus Gen Z nanti di 2045 itu yang ternyata ditarik oleh bursa. Jadi visioner banget ya Pak? Iya Karena harus. STS itu bahkan dibuat dari tahun 2011, 2011 betul. 2011 ya Pak. Berarti sudah hampir 15 tahun yang lalu. ya. Oh sangat visioner, luar Tahun biasa. ini ulang tahun 15 tahun. Iya itu dia. Oke Pak, nah kalau kita berkaca sedikit Pak, tadi Bapak sudah sebutkan bahwa investasi itu ya salah satu resikonya ya mengalami kerugian. Dan kita ketahui bersama bahwa pasar modal Indonesia kemarin cukup gonjang-ganjing karena adanya berita dari indeks global yang quote on quote menghentikan sementara posisi Indonesia. Kemudian bursa juga mengalami penurunan yang sangat signifikan hingga mencapai 6.934 pada 6 April dan itu tidak bisa dipungkiri bahwa saham syariah juga turut mengalami koreksi tajam. Indeks saham syariah turun hingga titik terendahnya itu kalau aku lihat di 244,40 pada 16 Maret lalu. Nah, kalau dari kacamata Bapak sendiri sebenarnya seberapa berdampak sih antara kondisi global dengan pergerakan indeks saham syariah di Indonesia? Gini, kita harus lihat dulu apa itu karakter uang sebagai alat untuk berinvestasi, ya kan? Uang itu kan nggak kenal negara, borderless kan? Dia akan lari kemana di situ ada potensi cuan. Nah, cuan itu adalah goals ketika investasi. Kalau kita mau investasi, ya tujuannya cari untung. Anak sekarang bilang cuan gitu kan. Yeah. Nah, karena uang itu akan mengikuti cuan ada di mana, maka otomatis negara yang terdampak oleh apapun yang terjadi di global, itu akan berdampak terhadap berapa uang yang ada di situ. Karena otomatis boncos, saya boncos gitu kan, saya harus tarik duitnya. Pasti ke impact, mau syariah mau tidak. Gitu. Nah, cuma bukan hanya itu isunya. Kalau pertanyaannya adalah, Pak, berimpak pasti, tapi pertanyaannya seberapa berat, seberapa banyak. Nah, data menunjukkan, riset menunjukkan bahwa saham-saham syariah atau indeks saham syariah itu relatif lebih stabil dibandingkan dengan indeks saham konvensional. Kenapa? Ya kita lihat deh, Cila bisa perhatikan gitu ya, bahwa indeks-indeks saham konvensional itu salah satu kelompok saham yang mengakibatkan turun besar itu adalah perbankan konvensional. Di syariah kan nggak ada konvensional. Jadi kita selamat tuh, gitu. Jadi investor tuh jangan salah kaprah. Syariah tuh ya akan terdampak, ya pasti, gitu. Yang kedua, seberapa besar? Nah, kita lebih stabil karena banyak saham-saham yang konvensional yang tidak ada di indeks saham syariah. Kira-kira gitu. Oke, berarti memang kita tidak bisa pungkiri ya Pak, bahwa kalau di Indonesia ini market cap terbesarnya tuh masih dari saham-saham konvensional. Betul. Big Bang gitu betul. kan, dan itu sangat populer begitu di masyarakat. Oke. Nah Pak, tapi kalau dari indeks saham syariah Indonesia sendiri, ada nggak sih sektor-sektor yang menjadi andalannya gitu kan? Kalau di konvensional, perbankan nih, Big Four. Kalau di indeks saham syariah? Ada, justru selalu. Jadi data menunjukkan bahwa by sektor, gitu yang dominan ya, dominan di indeks saham syariah itu adalah consumer dengan berbagai sektornya kan dibagi-bagi lebih detail kalau di Indonesia. Tapi the whole orang itu taunya itu adalah bisnis konsumsi gitu. Berarti karena konsumsi masyarakat Indonesia memang cukup tinggi begitu ya Pak? Ya, bisa jadi karena kita kan demand pool ya. Indonesia itu market yang di drive sama demand. Oke. Nah, kalau misalnya melihat dari segi investor, tadi kan uang tidak mengenal tempat, tidak mengenal waktu juga. Betul. Kalau dilihat dari segi investor asing, Pak, kira-kira berapa banyak sih investor asing ataupun mungkin yang menggunakan aplikasi sekuritas asing begitu terhadap indeks saham global? Nah, kalau indeks kita bisa syariah aja dulu ya. Syariah itu untungnya gitu ya. Asing itu masih kecil di ISSI itu. Sehingga ya tadi, selain karena sahamnya nggak ada bank-bank konvensional, komposisi asing di saham di syariah itu juga masih relatif kecil gitu. Jadi impact-nya itu nggak signifikan banget. Beda dengan di konvensional gitu itu. Nah,
Kalau kita bicara lebih luas lagi indeksnya, oh ya jelas. Tapi ingat, ini teman-teman semua, investor semua di Kacila, perhatikan bahwa di 3 tahun terakhir, komposisi investor di Indonesia itu didominasi oleh lokal base. Di 3 tahun terakhir tuh ya? Iya. Jadi kalau kita lihat mungkin setelah COVID itu, duit asing yang dulu banyak, baliknya nggak sebanyak dulu. Dan itu diisi oleh Masyarakat lokal. Indonesia. Gitu. Sekitar 60 sekarang komposisinya, 60 lokal, 40% asing. Malah berkebalikan mungkin Iya. ya. Ini menarik, ini menarik. Iya, sangat justru. menarik karena berarti masyarakat Indonesia semakin melek literasinya. Betul. Berarti bisa dikatakan proyek-proyek ataupun program yang Bapak lakukan cukup berhasil gitu ya, Pak? Amin. Meskipun kalau lihat dari total masih kecil, tapi secara growth kelihatan banget gitu. Oke. Nah, kira-kira kalau masyarakat Indonesia sendiri sudah mengenal investasi saham, kita tahu kebanyakan itu terjunnya karena FOMO, karena takut takut ketinggalan ketika kemarin ada pandemi COVID. Tapi kalau semakin ke sini kan mungkin yang aktif bertransaksi juga menurun ya, Pak? Bener nggak tuh menurun? Nah, jadi gini, kalau kita petain nih karakteristik investor sebelum COVID, selama COVID, dan setelah COVID. Gitu. Kalau sebelum COVID, itu karakter investornya itu adalah relatively zaman sebelum tahun 2019 itu jarang sekali ada dengar istilah FOMO. Ya kan? Karena waktu itu karakter investornya lebih stabil, lebih ikut-ikutannya itu mungkin tidak sedahsyat sekarang. Nah, itu berubah ketika COVID. COVID ini mengubah banyak sekali, sehingga kalau di masyarakat itu ada istilah investor kelahiran COVID katanya. Atau kuliah juga gitu, mahasiswa zaman COVID gitu kan, angkatan COVID. Nah, investor selama COVID itu perilakunya beda. Karena zaman COVID itu istilah anak mudanya itu beli apapun jadi duit. Oh iya, ketika masa itu. Masa COVID itu. Jadi orang itu tidak perlu belajar, gue nggak usah belajar sungguh-sungguh. Orang beli apapun juga bisa untung. Cuan. Gitu kan, jadi cuan nih. Jadi ngapain gue belajar sungguh-sungguh. Begitu selesai COVID, ini kan balik lagi ke kondisi semula kan. Atau ada new economy lah kan. Jadi ada kondisi baru. Nah, investor-investor COVID ini kaget. Biasa FOMO apapun jadi duit, begitu sekarang FOMO boncos. Merah tuh, Gitu. kebakaran. Gitu, kebakaran. Jadi kalau secara teori akan terbentuk ekosistem baru, akan terbentuk equilibrium baru, nah itu menyebabkan investor COVID yang tadinya apapun jadi uang, apapun jadi cuan, terus mereka boncos teriak-teriak. Baru deh tuh muncul stigma-stigma saham dengan gitu. judi dan lain-lain macam-macam negatif. gitu ya. Akhirnya banyak buzzing gitu kan, dengungan yang macam-macam karena tadi karakternya berubah. Nah, justru itulah sebenarnya kita itu berharap setelah ini investor kembali lagi ke equilibrium yang baru. Mereka sadar, oh ternyata perlu nih gue belajar nih jadi investor. Oh ternyata milih saham itu nggak seperti cap-cip-cup gitu. Oh, ternyata kalau gue mau ngikutin influencer itu nggak bisa tiba-tiba beli, gue harus pelajari juga ya. Karena kan yang diupload dengan influencer ada jeda waktunya juga, Pak. Jadi sebenarnya itu sih yang harus disadari oleh masyarakat gitu ya, Pak. Nah, Pak, kalau misalnya kita melihat lagi ke dalam situasi kondisi MSCI kemarin yang menyebabkan market itu turun gitu kan. Nah, kira-kira apakah kondisi saat ini setelah sudah adanya aksi reformasi dari bursa dan juga OJK bahkan dibuat satgas khusus, apakah ini bisa dikatakan menjadi peluang untuk para investor ini? Kayaknya yang ragu nih mulai masuk lagi deh gitu. Kalau kemarin kan bisa dikatakan penarikan dananya cukup masif dan besar-besaran kan, Pak. Apakah ini kondisi yang sudah cukup stabil begitu? Kalau kita lihat aja gampang indikatornya, market gimana responnya, gitu. Nah, market ternyata sebenarnya gini ya, kita tarik dulu deh. Selama periode pasar itu pasti selalu naik turun. Seperti iman kita lah, naik turun gitu ya. Kadang-kadang naik lagi imannya tumbuh, naiknya bagus gitu. Drop juga gitu. Siklus itu ada terus. Jadi kalau kemarin kejadian turun merah itu adalah bagian dari sejarah siklus yang ada. Gitu. Nah, kalau orang yang investornya udah lama, justru dengan siklus merah itu mereka bersyukur karena at diskon. Jadi kayak beli barang bagus tapi diskon.
time to buy. Time to buy, pada beli tuh, pada borong. Nah, yang FOMO ini malah kebalikan. Karena takut. Iya, jadi buru-buru, makin jual, makin turun, malah dijual, makin turun kan, makin boncos gitu. Nah, justru itu adalah salah satu pelajaran bagi kita, investor khususnya, yang anak-anak muda nih, yang nggak sabaran kalau jadi investasi itu, harus sabar. Justru di saat itulah ada peluang. Gitu. Nah, itu nggak bisa tiba-tiba, harus belajar. Jadi nggak bisa tuh jadi investor tanpa belajar. Gitu. Nah, kalau menurut Bapak sendiri, zaman sekarang sosial media udah banyak, platform belajar juga banyak. Apa sih yang harus dilakukan oleh para investor ini ataupun orang yang baru mau terjun ke dalam dunia investasi saham di Indonesia? Belajarnya harus mulai dari mana? Pertama, kalau dia adalah anak sosmed nih, dia mengandalkan visual sosmed untuk belajar, dan biar nggak salah jalan, maka dia harus belajar dari sosial media yang official dari bursa. Official dari OJK. Kenapa? Karena itu pasti benar informasinya terkait dengan saham, terkait dengan pasar modal. Nah, cari informasi yang benar dulu. Setelah itu baru tuh belajar untuk dengerin influencer-influencer yang lain. Pilah-pilah. Gimana caranya milah-milah? Nah, sebenarnya itu perlu trik juga. Tidak semua influencer saham itu berniat kita baik. ikut. Betul. Kita harus pilah-pilah. Biasanya gampang indikatornya. Lihat, misalnya Bursa Efek Indonesia itu kan punya sosmed khusus kan. Semua yang influencer yang ke Bursa Efek Indonesia gunakan kerjasama itu udah di screening tuh. Oh, itu screeningnya tajam juga ya? Tajam gitu untuk menentukan ini memang investor beneran. Itu gampang, cek aja investor-investor yang sering diundang oleh kita. Kuncinya itu ya ternyata. Oke. Gitu. Dan juga sertifikasi ya Pak, sepertinya. Nah, kalau mau lebih dalam gitu ya, ambil sertifikasi biar analisisnya lebih dalam. Kalau mau serius gitu, saya kenal sih dulu ada reporter yang punya sertifikasi itu. Saya juga kayaknya kenal itu ya Pak ya. Oke. Nah Pak, tapi kalau misalnya mungkin dia jauh begitu Pak, tidak di kota. Kalau di kota mungkin kita bisa ikut kelas pasar modal yang diselenggarakan bursa yang bekerja sama dengan para anggota bursa. Tapi kalau misalnya jauh, bisa kita katakan aksesnya mungkin lebih sulit Pak. Kira-kira apakah kantor-kantor cabang yang ada di daerah-daerah juga sudah bisa menyediakan akses tersebut? Iya, jadi Bursa Efek Indonesia itu punya channel distribusi luar biasa. Di semua provinsi ada. Yang kita sebut dengan kantor perwakilan. Di hampir 33 atau 34 gitu. Ada kita kantor perwakilan di tingkat provinsi. Di luar itu ada juga yang namanya kantor yang berbasis fisik dari sekuritas. Untuk menjangkau masyarakat luas lagi. Ada juga jaringan yang official dibentuk oleh Bursa Efek Indonesia dan sekuritas yang namanya galeri investasi. Ini hampir mungkin 500-an lebih kali gitu ya galeri investasi di seluruh Indonesia. Itu biasanya basisnya ada di kampus-kampus. Di luar itu kita juga kerjasama dengan jaringan komunitas. Ini semua yang saya bicarakan ini physically. Jadi yang secara fisik bisa ketemu gitu ya. Komunitas banyak sekali. Di luar itu ada digital network, sosial media bursa, kemudian komunitas juga punya sosial medianya, galeri investasi punya sosial medianya, semua official. Sehingga itu bisa menjangkau. Nah, TikTokan aja di kampung bisa gitu, masa ini nggak bisa gitu kira-kira. Oke. Menarik sekali Pak, tentu perbincangan kita udah lihat bersama dan juga kita sudah kulik bersama kira-kira apa itu prinsip-prinsip saham syariah, bagaimana dengan kondisi market saat ini yang juga berrelevansi dengan kondisi ataupun pasar syariah di Indonesia. Namun usai jeda kami akan tetap kembali dan juga membincangkan informasi menarik lainnya, jadi tetaplah bersama kami di Bincang Spesial. Terima kasih pemirsa Anda kembali bersama kami di Bincang Spesial. Pemirsa, di balik dinamika dan juga tantangan yang ada, pasar modal syariah tetap bisa menjadi peluang karena menyimpan potensi yang besar.
Sebagai negara dengan populasi ataupun penduduk muslim terbesar di dunia, pasar modal syariah memiliki ruang untuk berkembang dan bertumbuh tidak hanya dari segi investor namun juga dari segi emitennya. Pertanyaannya sekarang ialah sejauh mana potensi ini bisa dimaksimalkan dan apa yang perlu diperkuat agar pasar modal syariah tidak hanya tumbuh namun juga berkelanjutan. Kembali lagi dengan Bapak Irwan Abdallah selaku Kepala Divisi Syariah Bursa Efek Indonesia. Pak, kalau tadi kita sudah berbincang mengenai apa yang menjadi kriteria dari saham syariah, relevansinya dengan market global dan juga pasar syariah di Indonesia, sebenarnya sudah sejauh apa sih Pak atau di mana posisi Indonesia saat ini di tingkat global? Indikator itu sebenarnya banyak dikeluarkan oleh internasional standar atau nah, kalau merujuk dalam 5 tahun terakhir, ranking Indonesia khususnya pasar modal syariah itu sebenarnya udah bagus. Kita pernah di 3 besar, gitu ya. Tapi 2 tahun ini kita turun 1 peringkat, jadi 4 besar nih. Nah, isunya adalah kok bisa turun, gitu kan. Bukan berarti kinerja kita turun, enggak. Kita tetap tumbuh dan terus tumbuh, konsisten tumbuh. Tetapi ada negara lain yang tumbuhnya luar biasa, sehingga ngegeser. Gitu. Ada negara salah satunya saya sebut deh Qatar gitu. Qatar itu 5 tahun yang terakhir belum pada saat 5 tahun yang lalu negara itu nggak masuk 5 besar. Tapi sekarang dia masuk ke 4 besar ngegeser. Ada negara kegeser sehingga otomatis negara yang lain Malaysia kita itu masih tetap juara gitu. Kemudian Arab Saudi rajin menerbitkan efek-efek syariah suku khususnya itu naik peringkatnya. Sehingga kita turun. Nah, itu jadi tantangannya. Tapi setidaknya selama 5 tahun terakhir kita masih di 5 besar. Gitu. Kalau ditarik lagi 10 tahun yang lalu, kita 10 besar aja nggak masuk. Gitu. Berarti ini juga hal baru? Hal baru. Gitu. Jadi luar biasa sih sebenarnya Indonesia ini. Makanya itu PR buat kami, gitu ya, Bursa Efek Indonesia bekerja sama dengan stakeholder lainnya, agar menjaga gimana agar pertumbuhan kita itu meskipun terus di lokal market tumbuh luar biasa, tapi secara global impact-nya juga tidak berkurang. Oke, itu sebenarnya penilaiannya sendiri berdasarkan apa sih Pak? Apakah jumlah investor, jumlah transaksi? Ada 6 kriteria. Oh, oke. Jadi ada 6 indikator yang digunakan oleh lembaga internasional gitu ya. Nah, salah satu indikator yang sering jeblok di kita itu adalah ketika bicara tentang indikator yang merupakan merefleksikan industri, kinerja industri. Jadi ada indikator tuh kalau kita kasih secara garis besar itu indikator edukasi. Nah, kita juga lemah tuh. Oh, kita masih lemah berarti. Ya kan kita bicara literasi kita masih turun kan, masih iya. kecil kan. Gitu. Tapi kalau bicara akademik kita juara. Ngalahin Malaysia. Nomor 1 tuh akademiknya. Nah, itu kan ada isu. Lu akademiknya tinggi tapi kok profesionalnya rendah. Berarti ada gap. Sementara di Malaysia akademik tinggi, profesional tinggi. Sama. Gitu. Relatif sejajar gitu. Sehingga gap itu kecil. Kemudian kinerja kita bisnis sektorial juga itu menjadi isu. Kita masih terkonsentrasi ya kalau nggak di fashion gitu kan. Sementara di negara lain udah macam-macam gitu. Nah, kira-kira itulah. Oh, berarti sektor industri fashion, make up begitu juga mendorong ya Pak? Oh iya, tapi cuma satu sektor kan dari sektor yang lain. Iya, betul. Sementara negara lain tersebar banyak. Oke. Nah, kalau keunggulannya Indonesia sendiri itu selain di bidang akademik, ada lagi Pak? Itu yang juara tuh sebenarnya. Itu yang menggeret sehingga tidak jatuh. Gitu. Sebenarnya kalau kita pecah di pasar modal syariah itu kan ada misalnya sukuk saham syariah itu sama reksadana syariah. Nah, sukuk ini kita terus juara. Sebenarnya kalau kita lihat sukuknya sendiri itu naik peringkat terus. 2 malah. Gitu. Peringkat 2 secara global. Sukuknya sendiri, tapi kan di total. Yang kita jeblok di antara sukuk saham itu adalah reksadana syariah. Kita masih PR di situ. Oke, berarti setiap item produknya juga termasuk dalam penilaian begitu ya Betul, Pak? ada nilainya, ada indikatornya nilainya. Oke. Jumlah investor sahamnya juga apa? Ini menarik. Di negara lain itu belum ada yang secara gamblang mengukur indikator investor syariah.
Nggak ada tuh oke. gamblang. Kalau kami kan ada indikatornya. Jadi investor syariah itu adalah ketika dia buka rekening syariah Mm-mm. di sekuritas yang mempunyai SOTS. Mm-mm. Jelas kriterianya. Di negara lain tuh enggak. Apa sih investor syariah? Apalagi khususnya saham. Mm-mm. Sehingga kita nggak bisa tuh head to head. Jadi nggak ada Datanya. perbandingannya. Nggak ada perbandingannya. Gitu. Oke. Tapi kalau total investor ada. Oh, iya. Kita masih jauh kalah di bawah. Gitu. Oke. Nah, tadi Bapak kembali menyinggung tentang SOTS dan kita tadi udah sempat bahas kalau itu diluncurkan pada 13 April 2011. Ya, Sudah 15 tahun. betul. Apakah ada perkembangannya juga, Pak? Kira-kira apakah ada perubahan-perubahannya atau mungkin aplikasinya semakin canggih atau apa tuh, Pak? Jadi gini, SOTS itu adalah bisnis model. Jadi flow-nya, platformnya sendiri itu adjustable. Sama platformnya sekuritas. Jadi kami siapkan sebuah bisnis modelnya. Nah, karena kami itu tidak berhubungan dengan investor jualan rekening, maka si bisnis model ini kami serahkan ke sekuritas yang berhubungan dengan investor. Nah, sekuritas inilah yang menyesuaikan dengan platformnya mereka. Gitu. Bisnis modelnya sendiri nggak berubah 15 tahun ini. Tapi kalau kita lihat cek platformnya sekuritas, ada beberapa sekuritas yang punya syariah itu disesuaikan. Gitu, dipermudah. Gitu, malah atau dilengkapi. Misalnya dulu belum ada saham, wakaf saham gitu. Nah, sekarang mereka memasukkan begitu. Oke, nah Pak, berbicara mengenai kalau tadi kita udah bahas kelebihan-kelebihan juga, tadi Bapak juga sempat sebutkan bahwa kita sudah di peringkat 4 tahun ini dan Indonesia berhasil meraih Global Islamic Finance Award atau GIFA 2025. Selain itu juga meraih The Best Islamic Capital Market sejak tahun 2019 hingga 2022. Nah, itu kisah perjalanannya seperti apa, Pak? Nah, karena kan itu semua di bawah naungan Bapak kan ini ya? Betul. Kalau yang tadi Cila bilang itu awardingnya itu spesifik sekali. Kalau yang tadi peringkat itu negara, kalau ini spesifik bursa. Jadi secara bursa sendiri kita sudah membangun, mendevelop pasar modal syariah ini dengan luar biasa cepat sehingga global melihat negara yang tadinya nobody knows gitu, sekarang jadi semua curious. Indonesia itu seperti apa syariahnya gitu. Sehingga itulah kita dapat awarding itu. Itu prosesnya itu sebenarnya kalau kita tarik lagi nih, sejak kapan sih pasar modal syariah ada di Indonesia? Udah lama, 97. Itu nggak jauh beda dengan di negara Malaysia. Gitu. Maksudnya secara kelahirannya sebenarnya nggak jauh beda. Tetapi pertumbuhannya beda banget. Sejak 97 sampai 2010, market kita itu tidur. Jadi ini princess, ini belum ada pangeran yang datang nih, tidurnya kenyenyakan gitu ya, terlelap. Sehingga 2011 kita lihat kita harus bangunan nih, putri tidurnya harus kita bangunkan. Akhirnya oke, kita cek gimana caranya bangunkan, kita riset, come up lah dengan beberapa kriteria atau beberapa variabel yang harus kita susun. Salah satunya itu adalah SOTS, gitu, karena itu mempermudah. Kemudian salah duanya gitu ya, kita bikin indeks saham syariah. ISSI itu tahun berbarengan 2011. Kemudian yang ketiga, kita harus siapkan dasar fikihnya. Karena ternyata pertanyaan waktu itu majority masyarakat memahami saham itu judi. Sehingga masa judi syariah? Nah, gitu. Kita keluarkanlah fatwa gitu untuk mengasih tahu bahwa ini bukan judi. Sehingga bisa syariah. Nah, 3 fatwa itulah ya, 3 tools itulah fatwa, kemudian SOTS, kemudian indeks itu kita bundling ke dalam sebuah sosialisasi. Kita branding sosialisasi, kita bikin strategi sosialisasi yang sesuai dengan market kita. Dan ya itu akhirnya 15 tahun kemudian seperti ini. Berhasil, dari tidak ya? Orang global tuh tidak tahu, sekarang global merespon positif. Oke, berarti itu salah satu hal juga yang mendorong kita bisa mendapat penghargaan itu sejak tahun 2019 itu ya Pak. Nah tapi itu kan sudah secara konsisten dari 2019 hingga 2022. Kemudian selanjutnya di tahun 2023 dan seterusnya itu bagaimana? Apakah digeser? Jadi gini, sebenarnya 2023, 2024 itu kita
dimasukkan lagi ke dalam diundang lagi sebagai salah satu bursa yang dapat Global Award juga. Tapi waktu kami cek gitu ya, ini sih kita nggak ada perkembangan yang menarik. Ngapain gitu kita ikut fight gitu, ikut presentasi, karena itu harus presentasi. Oh, sistemnya berarti bukan langsung dipilih, tapi ada seleksinya Ada begitu seleksi. ya? Oh, Jadi kita head to head dengan banyak bursa. Jadi kita harus presentasi, tunjukin gitu apa yang pernah kita capai gitu. Nah, 2000 itu bursa award-nya sama, kemudian juga kan ada gonjang-ganjing di Timur Tengah segala macam gitu. Akhirnya kita nggak usah ikut. Gitu. Kita nggak usah lagi ikut untuk presentasi itu. Nah, kemarin karena kita ada hal yang bisa kita tonjolkan baru, kita fight lagi. Gitu. I see, oke. Nah, kira-kira presentasinya itu prosesnya sejauh apa sih, Pak? Boleh nggak diceritain? Nah, transparan banget. Jadi semua tuh kita bisa ngecek. Jadi sebenarnya pertanyaan simpel. Kenapa gue mesti ngasih lu award? Gitu lah bahasa gampangnya. Oke, iya, benar-benar. Nah, pertanyaannya adalah, nah ini loh indikator yang harus lu Capai. tunjukkan ke gue gitu kasarnya. Nah, apa aja indikatornya? Pertama, kinerja pasti. Yang kedua, impact terhadap masyarakat. Dinilai Gitu. juga itu, Pak, berarti Dinilai. CSR perusahaan gitu? Iya, bukan perusahaannya, CSR Bursa efek ya? terhadap industri. Oh, Market. oke. Kemudian inovasi. Apa aja yang udah pernah lakukan? Inovasi apa aja yang lu lakukan sehingga market itu tumbuh gede? Itu harus inline. Nggak bisa tiba-tiba kita cerita marketnya tumbuh gede tapi nggak ada inovasinya gitu. Iya, jangan-jangan bukan gara-gara lu Iya, kasarnya bukan. gitu kan. Nah, ini harus inline. Nah, itu kita harus presentasikan. Oke. Itu presentasi secara online biasanya atau langsung datang? 2 kali. Jadi dua pertama kita harus sampaikan dulu, ya kan. Kemudian biasanya kalau kita mau masuk itu, oh ini nggak lolos gitu kriteria pertama oke. gitu. Nah, nanti begitu lolos suruh presentasi. Oke, itu berkompetisi ataupun bertanding dengan Online. berapa banyak tuh, Pak, Nah, negaranya? mereka nggak sebutin. Oh, rahasia juga Rahasia berarti kan ya? kita kalau misal saya tanding sama sini sama Cila kan kita bisa macam-macam gitu kan. Kita enggak. Jadi pokoknya ada biasanya di undangan itu begini. Untuk award ini ada 4 bursa efek ini. Ada 4 bursa efek di dunia yang memperebutkan award ini. Gitu. Oke, menarik sekali ya. Ternyata ini adalah bisa dijadikan salah satu contoh dan juga kisah untuk para investor gitu ya. Kalau sebenarnya Bursa Efek Indonesia tuh nggak diem aja gitu. Enggak. Aktivitasnya banyak banget, Betul, hal-hal yang harus betul. dilakukan untuk mendapatkan sebuah award gitu. Nah, balik lagi berbicara mengenai award, Pak Irwan sendiri mendapatkan penghargaan Advokasi Award dari GIFA tahun 2022. Nah, ketika tahun itu apa capaian signifikan yang Bapak lakukan sih, Pak? Nah, kalau itu saya juga nggak tahu. Gitu. Jadi gini, kalau untuk personal beda. Oh, oke. Jadi kalau personal itu mereka melihat secara sebenarnya sih mungkin ya, karena kan saya tukang ngomong, kan advokasi kan, tukang jualan. Kalau saya ngomongnya tukang ngamen lah, gitu. Nah kebetulan ngamen saya bukan hanya di lokal, gitu. Beberapa kali di tahun itu cukup sering lah ngamen di global dalam konteks fisik seminar gitu ya. Kemudian diskusi panel sebagai speakers gitu, dan rajin nulis di international publication. Dan lebih spesifik yang saya tulis itu khusus tentang pasar modal syariah. Mungkin gara-gara itu ini orang cerewet kata gitu. Sangat mumpuni di bidangnya. Saking mumpuninya Gitu. terlalu banyak ide yang harus disalurkan ya kan, Pak? Gitu kira-kira itu sih. Oke. Nah, tapi waktu mau diberikan penghargaan itu Bapak aslinya tahu nggak sih, Pak? Atau Enggak. benar-benar nggak tahu? Nggak berarti? tahu. Oh, Itu jadi beda ya. Kalau corporate bursa itu dikasih tahu bursa masuk nominasi. Gitu ya, masuk nominasi. Kalau mau ikutan seleksi, silahkan presentasi siapkan materi ini yang harus siapkan, ini yang harus presentasikan. Kalau kita enggak. Jadi benar-benar langsung Tiba-tiba dikasih tiba-tiba. aja, Oh, gitu. Oke. Advokasi itu sebenarnya ini hadiah apa gitu kan? Pas dilihat, saya langsung selalu cek tuh tahun itu gua ngapain aja sih? Oh, langsung refleksi Gitu. Langsung begitu dilihat ya? kan, semua kan ada recording ya, apalagi sosmed kan gampang. Oh ternyata ini kenapa gua dapat advokasi gitu. Oke. Apakah itu yang membuat Bapak juga termotivasi bikin buku selanjutnya? Karena saya lihat sebagai seorang penulis sejauh ini sudah ada 3 buku begitu, Pak? Iya. Sebenarnya buku itu lebih ke lokal base. Oh. Buku itu sesimpel gini, dulu waktu mau belajar syariah,
itu susah banget cari referensi. Zaman saya mau belajar pasar modal syariah itu, wah susah banget lah cari referensi. Sehingga kepikiran gimana ya orang-orang kalau mau itu. Akhirnya kebetulan saya seneng ngomong, seneng nulis, ya udahlah nulis aja. Terus kalau kata anak sekarang, privilege datang. Tiba-tiba editor, ada publisher datang. Pak Irwan mau nulis buku nggak? Ya udah. Terjadilah itu. Gitu, jadilah. Keterusan. Menemukan titik nikmatnya begitu ya Pak? Ketemu. Jadi ada 4 sebenarnya, udah 4. Oh, udah 4 sekarang. Oh, oke. Selain menjadi penulis buku, kan Bapak juga aktif menjadi country correspondent di Islamic Finance News. Nah, itu gara-gara itu kayaknya. Jadi dapat terus penghargaan internasional itu. Oke. Dari 2018. Iya, sampai sekarang Pak? Masih. Oh, oke. Seberapa sering sih Bapak nulis? Monthly base. Oh, monthly base. Jadi saya diminta untuk nulis artikel monthly, kemudian annually mereka minta saya nulis tentang country report tahun itu. Berarti Dimana, fokus di Indonesia sebenarnya khusus, Pak? karena goal saya adalah memang memperkenalkan Indonesia. Ke kancah internasional begitu ya. Gitu ya. Oke. Nah, kita tahu bersama nih Pak, kalau Bapak tuh pengalamannya sebenarnya di industri finansial itu sudah sangat lama. Di tahun ketika saya lahir 1996 sampai gitu 2000 ya kan Pak, maksudnya udah lama banget begitu loh Pak, sudah sangat kompeten begitu. Itu di dunia perbankan. Kemudian sejak tahun 2000 hingga 2026, berarti sudah 26 tahun di dunia pasar modal Indonesia. Selama 26 tahun ada berbagai macam krisis yang Bapak hadapi yang juga mempengaruhi kondisi harga market IHSG. Nah, belajar dari pengalaman tersebut, kira-kira pesan Bapak untuk para generasi muda masyarakat Indonesia agar yakin untuk berinvestasi itu apa Pak? Sebenarnya cuma 2. Ini sebenarnya semua orang udah ngomong ini. Pertama, jangan FOMO. Anak sekarang kan bilangnya FOMO ya. Kalau zaman dulu tuh dibilangnya jangan ikut-ikutan. Yang kedua, ketika ngambil keputusan investasi harus berdasarkan yang kita pelajari. Itu. Ketiga, ini susah nih, harus sabar. Itu yang paling susah. Iya. Nah, sabar itu berhubungan biasanya dengan greedy. Aduh, gue dapat banyak banget anak-anak muda investor yang kenal saya itu nanya, Pak Irwan, ini saya sudah untung 30%, jual nggak ya? Jangan nanya saya, kan preferensi saya sama mereka beda. Gitu kan. Ya saya selalu jawab, menurut kamu itu udah oke belum? Kalau udah oke lepas, karena namanya harga bisa naik turun. Gitu. Hitungan detik. Iya, bisa berubah. Jadi kalau menurut kamu itu udah oke, udah cukup turun. Nah, biasanya orang greedy itu beda. Sebentar lagi, kurang nih, tiba-tiba jeblok. Begitu jeblok panik dijual, akhirnya rugi gitu kan. Selalu begitu. Iya. Nah, padahal bisa jadi ketika turunnya rugi, pada saat dia turun rugi itu bukan karena kondisi fundamental. Perusahaannya sih oke, cuma mungkin marketnya lagi kena isu gitu. Nah, di situ lo masuk sabar. Kalau menurut analisis kita fundamentalnya oke, nanti balik lagi tungguin aja, ikutan panik. Sesimpel itu sebenarnya, tapi susah memang. Iya, betul. Dan kalau dari Bapak pribadi nih, kalau kita juga boleh bersama-sama belajar gitu kan, seseorang yang bekerja di Bursa Efek Indonesia, kalau menurut peraturan kan tidak boleh membeli ataupun menjual saham gitu. Menarik sekali Pak, dari tadi kita sudah berbincang dan sudah mengulik sedikit mengenai masa lalu Bapak dan juga pencapaiannya. Tapi sekarang kita akan masuk ke sesi games, di mana ini gamesnya simpel aja Pak sebenarnya. Jadi kalau sebenarnya kita melihat, karena bincang spesial, jadi kita menghadirkan yang spesial. Jadi kalau misalnya kita melihat profil Bapak begitu, sering sekali kayaknya upload mengenai kopi. Jadi kadang kala Cila suka menyebut investor kopi ini aslinya. Mungkin ada persenan saham sebenarnya ini di salah satu kebun kopi begitu. Sebenarnya apa sih Pak yang membuat Bapak sangat menyukai kopi? Gini, sebenarnya saya tuh agak telat kalau dibandingkan teman-teman saya suka kopi. Saya suka kopi itu sejak baru kerja. Kuliah saya nggak ngopi. Tapi kan baru kerjanya udah lama juga ya Pak ya? Kan dibandingin teman-teman saya. Oh iya. Kalau dibandingin Cila beda lah. Oh iya. Nah, telat tapi saya menemukan klik dengan kopi. Kalau orang nggak bisa tidur, nggak. Saya tidur nyaman dengan kopi. Itu nggak ada isu. Yang justru dengan kopi itu saya seolah-olah kalau bisa baca buku bisa jadi lama. Itu. Dengan kopi itu. Kalau lagi nulis buku, tiba-tiba suka ada aja inspirasi, jadi bisa lama. Jadi somehow saya bilang kopi itu teman saya. Gitu. Selain kopi, tapi kayaknya juga sering upload kucing. Jadi ada kopi, ada kucing, ada buku. Begitu Pak?
kucing itu by accident. Oh. Sebenarnya saya tuh dulunya nggak suka kucing. Anak saya itu anak kecil, waktu itu masih kecil SD, dia bawa kucing ke rumah, nemu di jalan, pengen pelihara. Saya bilang nggak boleh, keluar. Oh. Dari seorang yang mengusir kucing? Iya, kejadiannya itu berbalik gara-gara mobil saya itu dipakai istri nih, habis pergi kemana-mana terus parkir di rumah, tiba-tiba kok ada suara kucing kecil. Terus kita cari di mana ada kucing. Ternyata itu kucing kebawa di mobil, di kap. Oh, oke. Di bawahnya itu kan suka tuh ke bawah. Nemplok ya dia di Iya. situ. Oh, Dan nggak mati gitu dari mana-mana. Akhirnya bilang, oh jangan-jangan ini gua harus pelihara. Akhirnya gua pelihara. Pertandanya begitu ya. Sejak itu jadi suka kucing. Oh, Dan banyak oke. cerita ternyata bapak-bapak yang dulunya sebel jadi suka gara-gara hal sepele gitu. Nempel, oke. Kalau tadi udah kopi, udah kucing, satu lagi. Ini jarang-jarang didengar, jarang-jarang juga mungkin diketahui, tapi ada yang memberikan informasi ke saya, Pak. Wah, ini bocoran. MU-mologi. Katanya kalau misalnya MU pertandingan kalah, besok IHSG merah. Kalau MU menang, IHSG hijau. Gimana tuh, Pak? Itu maksa itu. Maksa. Itu juga sebenarnya saya senang MU gitu, jadi part of GGMU itu juga nggak sengaja. Zaman kuliah saya nggak suka bola, percaya nggak? Saya tuh cowok nggak suka bola zaman kuliah. Tetapi kenapa jadi suka MU? Gara-garanya ada temen yang Liverpoolnya gila-gilaan zaman itu, sampai kalau Liverpool main itu dia lupa kuliah. Oh, setajam itu Wah, ya? segila itu pokoknya. Suatu saat itu ada sebuah pertandingan ikonik waktu itu, MU lawan Liverpool. Wah, dia udah ngoceh gitu sampai gue bilang, kalah kok, MU menang. Enggak, wah dia udah kemana? Padahal saya nggak tahu itu MU itu apa gitu ya. Ternyata kalah. Benar. Liverpoolnya kalah, kita orang, wah dia ngamuk-ngamuk ya. Sejak itu jadi penasaran MU itu apa gitu. Oh, oke. Barulah sejak itu mengikuti gitu ya. Betul. Oke, menarik sekali. Bapak ini sepertinya sudah bisa membuat pakem ataupun prinsip tersendiri tentang MU-mologi ini, gitu kan, seperti Prabowonomics, begitu ya Pak. Tentunya perbincangan kita sangat seru Bapak, dan tentunya memberikan inspirasi bagi para pemirsa. Terima kasih banyak Pak Irwan Sama-sama, telah Cila. berkenan untuk hadir di Bincang Spesial. Dan pemirsa, dari seluruh perbincangan kita hari ini, kita melihat bahwa pasar modal syariah tidak hanya berbicara mengenai investasi, namun juga arah dan ekonomi dari pembangunan di Indonesia. Dengan prinsip yang kuat dan potensi yang besar, pasar ini masih memiliki peluang untuk bertumbuh. Namun pertanyaannya kini, apakah kita akan bergabung di dalamnya menjadi seorang investor ataukah hanya menjadi seorang penonton? Semoga perbincangan kita hari ini dapat memberikan ilmu dan juga pengetahuan baru bagi para pemirsa dimanapun Anda berada. Akhir kata, saya Priska Priscilla beserta seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa di Bincang Spesial berikutnya.